sesosok wanita dengan pakaian putih dan rambut panjang yang juga warnanya putih, di mana rambut itu nutupin mukanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat horor, kenalin gue Ray. Bagi teman-teman yang nonton video ini, mohon dukungan untuk subscribe, like, dan share this video. Di kisah kali ini, gue masih akan melanjutkan mengenai pengalaman horor di kos-kosan yang dialami oleh gue dan teman kos-kosan gue pada saat kuliah dulu. Bagi teman-teman yang masih belum menonton video sebelumnya, gue saranin untuk ditonton terlebih dahulu karena di sana ada beberapa informasi penting yang mungkin gue nggak akan menyampaikannya secara detail di video ini. Oke, mari kita mulai saja ceritanya dan feel the horror. Cerita ini akan gue mulai dengan memperkenalkan seluruh teman kos-kosan gue terlebih dahulu. Mungkin gue akan perkenalkan di kamar yang paling kanan dulu ya guys. Di kamar yang paling kanan ini dihuni oleh teman gue yang bernama Uus dan Tama. Masih ingat dengan kuburan dan sumur yang gue ceritain di video sebelumnya? Posisi kamar ini berada di dekat dua hal tersebut, dimana persis di sebelah kanan kamar si Uus dan Tama ini adalah kuburan, dan pas di depan kamar mereka itu adalah sumur. Oke, di kamar nomor 2 itu dihuni oleh gua, Rino, dan Wawan. Kamar selanjutnya itu dihuni oleh Balik dan Inal, dan kamar terakhir dihuni oleh Au dan Jaya. Sekedar informasi, gua, Rino, Wawan, Au, Jaya, kami ini merupakan teman satu jurusan kuliah. Sedangkan Inal, Uus, Tama, mereka ini bisa dikatakan teman sejak kecil yang merantau ke Padang untuk kuliah dari kampung halamannya. Sedangkan si Balik ini adalah temannya Uus, di mana mereka itu satu jurusan. Oke, di cerita kali ini gue akan membagi cerita per kejadian, di mana kejadian pertama ini dialami oleh si Tama. Berikut ceritanya. Jadi di suatu malam si Tama ini lagi asik nih nge-scrolling HP-nya. Tanpa dia sadarin, waktu udah nunjukin jam 12 malam. Sontak dia keinget dengan motornya, dimana dia belum mindahin motornya itu ke teras. Jadi gini gengs, di depan kos-kosan kami itu masing-masing ada teras yang space-nya muat satu motor lah. Dan biasanya teman-teman itu masukin motornya ke teras pas udah mau tidur. Oke, lanjut ke cerita. Si Tama ini buka pintu kos dan pergi menuju ke motornya. Pas dia udah sampai di motor, tiba-tiba dia ngedengar suara tangisan wanita. Sontak dia terkejut dan coba nih cari sumber suaranya. Jadi dia itu ngeliat ke sekelilingnya sampai matanya itu tertuju ke arah sumur. Sempat dia terdiam sejenak. Mau tahu apa yang dia lihat? Dia itu ngeliat sesosok wanita dengan pakaian putih, rambut hitam panjang yang nutupin mukanya, lagi jongkok di atas sumur. Beberapa detik dia terdiam. Pas dia sadar, dia langsung lari menuju ke kos-kosan, ngunci pintu kos-kosan, lalu pergi ke tempat tidur dan nyelimutin seluruh badannya dengan selimut. Di saat itu dia berharap dia bakal tidur dengan cepat. Tapi yang terjadi adalah karena kejadian itu dia nggak bisa tidur sampai pagi. Jadi gini gengs, waktu Tama cerita ke gua, menurut gua ada sebuah hal lucu di mana pada saat dia ngeliat sosok tersebut, si Tama ini mikir kayak gini, ini motor mau hilang atau enggak, gua udah bodo amat, yang penting gua harus cepat-cepat lari jauh dari sosok ini. Bagi gua, kalau gua di posisi si Tama ya, itu pasti bakal serem banget. Biasanya orang ngeliat sosok yang kayak gitu ya, berdiri, terbang, atau di atas pohon gitu kan. Tapi si Tama ini ngeliat dengan pose yang gak biasa, dimana si mbak-mbak ini jongkok di atas sumur. Dan jaraknya itu dari si Tama palingan dia 3 meteran lah.
Oke, lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini dialami oleh si Ali. Ali ini merupakan teman satu jurusannya si Balik, dimana pada waktu itu si Ali ini pergi ke kosannya si Balik dengan tujuan untuk bikin tugas. Karena tugasnya itu banyak banget, mereka sampai begadang nih buat ngerjain tugasnya. Sekitar jam 3 pagi dan tugas masih belum selesai. Si Ali ini ngerasa suntuk dan ngantuk lah karena ngerjain tugas banyak itu. Lalu dia memutuskan buat cari angin segar di depan kosan si Balik sambil ngerokok lah santai. Pas si Ali ini lagi enak ngerokok, tiba-tiba di sebelah sudut kanan matanya ini dia kayak melihat siluet putih gitu. Karena dia penasaran, dia langsung noleh ke sebelah kanan. Jadi for information aja, di bagian kanan ini adalah kamar gua dan kamar si Tama. Mau tahu apa yang dia lihat? Yang Ali lihat adalah sesosok wanita dengan pakaian putih dan rambut panjang yang juga warnanya putih, di mana rambut itu nutupin mukanya. Sontak pada waktu itu si Ali langsung istighfar, masuk ke dalam kamar si Balik lagi dan duduk terdiam di sana. Setelah beberapa menit Ali di dalam, karena si Ali ini diam aja, si Balik ini penasaran. Si Ali ini kenapa nih? Lalu si Balik itu nanya ke si Ali, "Lu kenapa?" Namun si Ali ini diam aja. Si Balik pun juga heran. Karena ngeliat si Ali kondisi kayak gitu, mukanya pucat sambil ngeluarin keringat lah. Jadi si Ali ini baru mau ngomong ke si Balik pas udah pagi. Dia ceritain lah tuh semua yang dia alamin pada malam tadi ke si Balik. Dimana dia ngeliat sosok cewek baju putih, rambut panjang putih, nutupin mukanya. Dan menurut gua kejadian yang dialami oleh si Ali ini serem banget. Karena kami pun satu kos-kosan gak pernah ngeliat sosok yang kayak gitu. Dan menurut gua sosok itu lumayan unik ya. Biasanya kan kita ngeliat sosok mbak-mbak yang kayak gitu pakai baju putih, rambut hitam panjang, terserah lah mau ditutupin atau enggak. Tapi yang dilihat si Ali semuanya putih, serem sih. Oke, lanjut ke kejadian ketiga. Jadi setelah kami menerima banyak teror dari hal-hal gaib di kosan ini, kami ngadu ke Pak Kosan. Kami ceritain nih semua yang kami alami di kos-kosan itu. Terus Pak Kosan berinisiatif untuk membawa orang pintar ke kos-kosan. Dan di suatu malam Pak Kosan itu sama orang pintar datanglah ke kos. Lalu di sana orang pintar itu ngedoain. Terus gue ngeliat dia bawa mawar, bunga mawar yang udah dipisah-pisahin gitu kelopaknya sama air. Setelah baca-bacain doa ke air yang diisi bunga mawar tadi, dia cipratin air dan bunga mawar tersebut ke sekeliling kosan kami. Dan terakhir yang gue ingat, dia udah nyiapin ayat kursi yang udah ditulis tangan dengan kertas dan ditempelin ke masing-masing pintu kosan kami. Namun setelah itu kami gak ngerasain ya perasaan lega sedikit pun walaupun udah didoain tadi. Dan tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Di esok paginya pada saat kami mau kuliah, itu tiba-tiba air kursinya itu hilang tanpa jejak. Padahal menurut kami di malam itu nggak ada angin kencang atau nggak ada lah sesuatu yang menurut gue bakal nerbangin itu kertas atau air kursi tadi. Toh kalau misalnya terbang sama angin paling adalah berserakan di dekat-dekat kosan kita, tapi kami nggak nemuin apapun. Dan sampai sekarang kami nggak tahu itu kertas air kursi hilangnya kemana, entah disengin orang atau gimana ya, kami nggak tahu. Oke, lanjut ke kejadian keempat. Kejadian ini merupakan kejadian terakhir di cerita kali ini. Setelah beberapa minggu kosan kami itu didoain sama orang-orang pintar tadi, memang kami nggak ada nih ngerasain hal-hal gaib yang ganggu kosan kami lagi. Sampai hal ini terjadi, dimana kejadian ini dialamin oleh gua, Rino, Wawan, Au, dan Jaya.
Ditambah satu lagi teman jurusan gua, namanya itu kita sebut si Adi aja ya. Kita sebut si Adi. Jadi di malam itu kami lagi ngumpul di kamar si Au. Dimana pada waktu itu kami punya tugas kuliah yang lumayan unik. Tugas ini harus dikerjakan dengan mesin tik. Dan di kosan ini yang punya mesin tik cuma si Au. Pas lagi ngerjain tugas, si Adi tiba-tiba pergi ke kosan kami. Dimana pada waktu itu dia juga bilang dia nggak punya mesin tik dan mau numpang nih kerjain di tempat kami. Kira-kira si Adi itu datang ke kos-kosan pada pukul 9 malam ya. Masih belum terlalu malam lah. Lalu setelah beberapa menit si Adi di kos-kosan, tiba-tiba aja sambil bercanda dia bicara kata-kata kasar. Dan dimana spontan kami semua terkejut. Dan si Au langsung nih bilang ke si Adi, "Lu jangan ngomong kayak gitu di sini. Di sini ada penunggunya." Namun respon dari si Adi adalah, "Gua nggak percaya yang kayak gituan. Kalau memang benar-benar ada, ya udah tunjukin aja langsung, gua nggak takut." Mau tahu yang terjadi selanjutnya apa? Yang terjadi selanjutnya adalah cuma hitungan detik setelah si Adi ini ngomong kayak gitu, tiba-tiba pintu toilet atau pintu WC dari kamar si Au itu kayak ada yang banting. Dan itu keras banget. Di sana kondisinya itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada bantingan pintu. Kita langsung lari keluar. Nggak ada nih gaya-gayaan pengen lihat dulu, mungkin angin, nggak ada. Kami udah langsung ketakutan karena hal itu sering terjadi di tempat kami. Langsung lari keluar, si Au dan Jaya itu langsung kunci pintu kamarnya dan mereka pindah ngerjain tugas ke tempat gua, dan finally mereka itu tidur tempat gua. Jadi kami berlima itu ya tidur kayak sarden lah di satu kamar. Dan di kejadian itulah teror ini dimulai lagi setelah kos-kosan kita itu didoain oleh orang pintar tadi. Menurut teman-teman, dari beberapa kejadian yang gue ceritain, kejadian mana nih yang paling serem? Tolong komen di kolom komentar. Penasaran dengan kejadian horor selanjutnya? Tungguin terus di channel ini. Dan gak bosan-bosannya lagi gue ingetin kepada teman-teman yang nonton video ini, mohon dukungan channel ini untuk subscribe, like, dan share this video. Oke, kita akhiri cerita kali ini. Percaya nggak percaya, ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.